Cerita dimulai dari datangnya Kang Ho Yang ke Korea setelah 10 tahun menetap di Amerika, dijemput oleh Bae Wook, paman sekaligus kepala kantor Korea. Karena kedatangannya kali ini hanya untuk bekerja sehingga Ho Yang memilih menginap di rumah Bae Wook daripada hotel, dan setelah meletakkan barang-barang di rumah, Ho Yang pergi menemui teman di kafe. Beberapa detik kemudian datanglah seorang wanita yang bertanya apakah dia datang untuk kencan buta, tanpa disuruh wanita tersebut langsung duduk di depannya dan mengenalkan diri. Wanita tersebut bernama Lee Hongju. Ho Yang terkejut lalu berganti tanya, apakah benar dia Lee Hongju yang ia kenal? Belum juga Hongju menjawab, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang memanggil Ho Yang. Dia adalah Oh Misu, wanita yang seharusnya menemani Ho Yang duduk saat ini. Lee Hongju terkejut, dia pun mencari teman kencan butanya yang ternyata duduk tak jauh dari mereka. Hongju pun meminta maaf, lalu menghampiri teman kencan dan meninggalkan Ho Yang seolah-olah mereka tak pernah kenal. Sedangkan Kang Ho Yang terus melihat Hongju meskipun Oh Misu sudah duduk menemani dan ketika Hongju dan temannya pergi, Ho Yang juga menyusul namun tak menemukan mereka. Ho Yang mulai bertanya apakah Hongju tak dapat mengenalinya, setelah itu Ho Yang menemui Misu lagi. 정말 나 못 알아본 건가? Sedangkan Lee Hongju melihat Ho Yang memasuki kafe melalui kaca mobil yang ditumpangi. Saat ini, Hongju bersama teman kencan akan pergi ke restoran pasta. Beberapa waktu berlalu, masing-masing dari mereka mengakhiri kencan buta dan tak berniat untuk melanjutkan kembali. Lee Hongju memilih pulang sendiri daripada diantar sedangkan Kang Ho yang tak ingin mengantar Misu dengan alasan tak hafal jalan. Waktu memang menginginkan mereka bertemu, Kang Ho yang melihat Hongju duduk di halte menunggu bis saat perjalanan pulang. Dia memanggil yang bertepatan datangnya bis sehingga ia pikir Hongju menaikinya, namun ternyata Hongju sedang menikmati jajanan pinggir jalan. Ho Yang tentu menghampirinya lalu memesan jajanan yang sama. Memang, Hongju mengenalinya semenjak mereka bertemu di kafe, namun dia memilih tak peduli. Dan tak ada alasan untuk itu. Hongju mengajak Ho Yang bertemu teman-teman sekolah selagi berada di Korea, karena Ho Yang mengiyakan sehingga dia meminta nomornya. Ho Yang mengetik nomor di handphone Hongju, namun Hongju tak dapat mengambil handphonenya kembali karena dipegang kuat oleh Ho Yang. Dan saat itulah Ho Yang menanyakan perasaan Hongju saat bertemu dengannya lagi. Mendengar hal itu, Hongju terkejut hingga memuncratkan minuman yang berasal dari mulutnya. Dia meminta maaf sambil mengelap ke meja Ho Yang, namun itu tak berlangsung lama karena bis yang akan dinaiki datang sehingga tak dapat melanjutkan obrolan lagi. Dia membayar jajannya sebelum akhirnya berlari memasuki bis. Setelahnya, mobil Ho Yang diderek dan mendapatkan surat cinta dari polisi karena memarkir mobil sembarangan. 알아, 강우영. Di masa lalu, Ho Yang dengan gips di kaki menaiki bis yang akan mengantarkannya ke halte dekat sekolah. Ho Yang mendekati pintu keluar bis ketika bis berhenti, namun, sopir menyuruhnya untuk membawa siswi yang sedang tidur di kursi pojok belakang. Pelajar itu adalah Hongju. Sedikit malas Ho Yang membangunkan Hongju sehingga mereka pun turun dari bis bersama. Mengetahui terlambat masuk sekolah, Hongju berpura-pura membantu Ho Yang agar tak mendapatkan hukuman dari guru, tetapi Ho Yang tak mengakui ucapan Hongju sehingga dia mendapatkan hukuman sedangkan Ho Yang lolos begitu saja. Ho Yang menatap interaksi antara siswi dan guru yang begitu akrab, meski tak mengetahui nama siswi tersebut. Kim Hye-ji, sahabat Hongju bercerita telah jatuh cinta dengan teman satu akademik yang bernama Kang Ho Yang, murid terpintar seangkatan mereka. Hye-ji menunjukkan rupa lelaki pujaannya yang bertepatan saat matanya menangkap ada Ho Yang di sekitarnya. Hongju pun terkejut karena dia adalah siswa yang ia temui tadi pagi. Kang Ho Yang menemukan sebuah novel romantis di dalam tas yang dia tahu itu punya Hongju. Diam-diam Hongju menyelipkan ketika pura-pura membantunya berjalan tadi pagi, mungkin takut disita oleh guru, karena saat itu guru menggeledah isi tas Hongju. Ho Yang menyembunyikan novel saat mendengar Kim Bok Nam memanggil namanya untuk mengisi salah satu pertanyaan di papan tulis. Tentu saja, Ho Yang mampu menjawabnya. Setelah itu dia masih harus berdiri di depan kelas karena mendapatkan pujian yang sangat panjang. Merasa bosan, dia melihat area taman yang mana ada Hongju melambaikan tangan kepadanya. Hongju pun juga memanggil Kim Hye-ji yang duduk tak jauh dari tempatnya, namun Hye-ji menolak karena malu harus bertemu Ho Yang. Berhasil membuat surat cinta, Hye-ji dan Hongju berada di balik tembok untuk bersiap memberikan kepada Ho Yang. Suasana begitu ramai, akan banyak pasang mata yang melihat Hye-ji sehingga Hye-ji dengan sifat pemalunya tak berani mengungkapkan.
Akhirnya dia meminta tolong kepada Hong Jo dengan imbalan memberikan alamat barak Bang Joon-ho. Ho Yang memegang suratnya sedikit kecewa. Dia berharap surat cinta itu berasal dari Hong Jo, namun ternyata Hong Jo hanyalah perantara. Di sebuah restoran milik Kwon Sang-pil, Kim Hye-ji mengadakan pesta penyambutan untuk Ho Yang. Setelah mendapatkan nomor Ho Yang, dia menghubungi lalu mengajaknya bertemu dengan alasan pesta penyambutan yang untung saja Ho Yang bersedia. Hye-ji berpakaian anggun dan mengatakan ke Sang-pil agar tak berbicara aneh tentangnya. Kwon Sang-pil juga teman masa sekolah Ho Yang. Beberapa menit kemudian datanglah Kim Ho Yang yang langsung saja mendapatkan pelukan dari Sang-pil. Mereka menunggu Hong Jo datang sambil meminum alkohol. Lama menunggu, Hong Jo malah datang dalam keadaan mabuk sehingga acara pun selesai. Ho Yang bertugas menjaga Hong Jo sampai rumah karena rumah mereka searah. Namun ternyata bukan hanya searah melainkan Hong Jo menempati rumah atap milik Bae-wook. Pagi hari Hong Jo terbangun dari tidur lalu melihat sekeliling kamar yang berantakan. Dia teringat apa yang dilakukannya semalam hingga membuat kepalanya pusing. Dia mabuk di acara perayaan film sebelum akhirnya bertemu Kang Ho Yang di tempat Kwon Sang-pil. Belum paham dengan apa yang diingatnya, tiba-tiba datanglah Hye-ji yang mengajak sarapan bersama. Sedangkan di tempat lain, Ho Yang sarapan bersama Bae-wook. Ho Yang terpaksa memasak hidangan karena melihat semalam Bae-wook mabuk. Merasa enak, Bae-wook ingin mengajak teman atapnya yang tidak lain adalah Hong Jo, namun dicegah oleh Ho Yang dengan alasan hanya memasak sedikit. Padahal bisa jadi masalah kalau Hong Jo tahu Ho Yang tinggal di bawah rumahnya. 여기 위에 살거든. 안 돼! Setelah makan, Hong Jo bercerita jika dirinya semalam mabuk berat dikarenakan menghadiri perayaan film yang tak terduga bertemu Bang Joon-ho. Saat itu dia ingin menghindar namun apa daya sutradara menariknya untuk ikut acara sehingga mau tidak mau harus menyapa Bang Joon-ho. 오빠도 되게 잘 지내 보인다. Kemudian dilanjutkan cerita Hye-ji tentang pertemuannya kembali dengan Ho Yang. Seperti biasa, Hye-ji masih terkesima melihat paras dan aura Ho Yang yang semakin dewasa. Hong Jo pun mengiyakan, melihat bagaimana menyebalkannya Ho Yang dulu sewaktu sekolah. Di masa lalu, Hong Jo sebagai perantara berusaha memberikan surat cinta Hye-jin di setiap kesempatan namun selalu berakhir tanpa jawaban dari Ho Yang. Hong Jo geram daripada menunggu terlalu lama, dia mempunyai ide untuk meminta jawaban dengan cara menulis di papan tulis kelas Ho Yang. Kembali ke masa depan, obrolan mereka terhenti saat Bae-wook menghubungi Hong Jo. Dia meminta tolong Hong Jo untuk mengajak keponakannya berkeliling Korea Selatan. Hong Jo pun mengiyakan mengingat Bae-wook pernah menunjukkan sebuah foto keponakannya yaitu anak perempuan lucu. 귀여워. Setelah itu Bae-wook mengerti alasan Ho Yang membuat permintaan itu kepadanya. Hong Jo adalah cinta pertama Ho Yang dan dia ingin menghabiskan waktu dengan Hong Jo mengingat 3 hari lagi akan kembali ke Amerika. 동영이가 수작을 다 부려요, 수작을. Hong Jo memencet bel rumah Bae-wook sebelum akhirnya terkejut melihat Ho Yang yang membukakan pintu. Dia baru mengetahui fakta Ho Yang adalah keponakan Bae-wook. Meski begitu Hong Jo tetap menepati janjinya. Sebelum berangkat pun, Hong Jo sempat menghubungi Hye-ji namun Hye-ji sendiri sibuk berolahraga bersama ayah dan Song Kyung-taek. Ho Yang menyuruh Hong Jo menjadi supir agar tak sibuk menghubungi Hye-ji. Bisa gagal berduaan jika Hye-ji ikut. Dia mengikuti kemanapun Hong Jo pergi namun tak pernah terfikir Hong Jo akan mengajaknya ke taman bermain. Setelah menikmati beberapa permainan, mereka pun pergi ke Daesongjeon hingga malam hari. 꼭 필필 나올 때까지 찍을 것이야. Di masa lalu, Kim Sang-pil heran melihat Ho Yang yang menerima surat cinta dari seorang gadis padahal biasanya Ho Yang tak pernah menerima surat yang ditulis para gadis untuknya dan yang lebih aneh, Ho Yang bahkan tak menjawab hingga saat ini. Ho Yang hanya diam. Sebenarnya dia sedang menikmati keadaan, di mana ia selalu tersenyum setelah mengambil surat cinta dari Hong Jo. Kembali ke masa depan, Hong Jo terdiam melihat Bang Joon-ho berada di kantor Bae Hye-suk, CEO Pena Peter. Hong Jo bekerja sebagai produser animasi Pena Peter yang mana Joon-ho sebagai penulis buku ingin bekerja sama dan menunjuk Hong Jo sebagai produser. Bae Hye-suk menerima kerjasama tanpa memperdulikan perasaan Hong Jo yang sempat menolak. 기회는 전혀 없을 겁니다. Setelah pertemuan selesai, Hong Jo menyusul Joon-ho yang sudah menunggu di depan mobil untuk mengajaknya berbicara. Joon-ho tahu jika Hong Jo akan menghampirinya sehingga tak buru-buru untuk pulang. Mereka mengobrol di sebuah kafe.
Hongjo mengatakan untuk tidak membahas masa lalu ketika sedang berada di kantor Pena Peter, karena dia sudah tidak peduli apapun tentang Junho. Semenjak Junho meninggalkannya 3 tahun yang lalu tanpa penjelasan, Hongjo sudah berpikir bahwa mereka telah putus hubungan. Berbeda pemikiran dengan Bang Junho, dia tak pernah merasa putus hubungan karena selalu memikirkan Hongjo. Dan kali ini dia kembali untuk menyerahkan novel yang ditulisnya untuk dijadikan animasi sesuai mimpi Hongjo. Hongju pun meninggalkan Junho keluar dari kafe yang mana bertemu dengan Hoyang dan Paman Baewook. Bang Junho menahan Hongju pergi untuk mengatakan agar tetap bekerja sama dengannya karena tidak ada alasan menolak jikalau Hongju tak jatuh hati kepadanya lagi. Sebelum Hongju menjawab, Hoyang sudah memegang tangan Hongju lalu mengajaknya ke mobil untuk mengambil karet rambut yang ditinggalkannya semalam. Hongju mengikuti sandiwara sehingga berpamitan kepada Junho. Sesampai di kantor, Hoyang menumpahkan kopi yang dibeli Paman Baewook karena terkejut mendengar fakta bahwa orang yang bersama Hongju adalah Bang Junho, penulis buku terkenal sekaligus cinta pertama Hongju. Paman Baewook selalu mengumpat jika mendengar nama Junho. Bagaimana tidak, Bang Junho telah meninggalkan Hongju selama 3 tahun tanpa kepastian, sehingga sebagai penyewa rumah yang baik, dia akan selalu membela Hongju. Kemudian Hoyang yang masih terkejut menceritakan kejadian sewaktu sekolah di mana pernah membantu Hongju bertemu Junho. 애자식은 왜? 있어 방준호라고. Di masa lalu, Hoyang berangkat ke Universitas Seoul untuk mengikuti wawancara Olimpiade Matematika Internasional dan tak sengaja bertemu Hongju yang sedang berusaha kabur di depan sekolah. 너 나 본 거 말하면 죽는다! Awalnya Hoyang membiarkan begitu saja namun pada akhirnya dia mengikuti Hongju ke pangkalan militer untuk menemui Junho yang sedang wajib militer. Mereka diturunkan oleh bus di halte pangkalan Cheorwon dan harus berjalan cukup jauh untuk bisa berada di pangkalan militer Divisi 2 Angkatan Udara. Setelah berada di depan pangkalan militer, Hongju mulai merias diri sebelum akhirnya berbicara kepada petugas militer agar dapat menemui seseorang yang berada di Kompi 1. Namun, petugas militer itu mengatakan Kompi 1 tidak berada di area ini. 일중대는 지금 여기 살지 않는데 말입니다. Hari sudah menjelang sore, mereka memutuskan untuk pergi makan setelah perjalanan panjang. Hongjo menangis karena kecewa tak dapat menemui Junho padahal dia ingin mengungkapkan perasaannya. Kata Hoyang, Junho memberi alamat yang salah agar Hongju tak dapat menemuinya, bisa jadi itu salah satu bentuk penolakan. Mendengar hal itu, tangisan Hongjo semakin keras yang membuat Hoyang tak tega sehingga Hoyang mengajaknya ke pangkalan lagi dan kali ini dia yang akan bertanya. Sambil memegang hadiah yang akan diberikan kepada Junho, Hongjo terdiam sambil menunggu Hoyang. Setelah beberapa paksaan dari Hoyang, petugas militer pun mengatakan bahwa Kompi 1 sudah dipindahkan ke zona perbatasan pekan lalu sehingga kunjungan tak diizinkan selama 6 bulan. Setelah mendapatkan jawaban, mereka pun berjalan pulang dan sialnya mereka juga ketinggalan bus terakhir. 그럼 여기서 자고 가면 되지. Pikiran Hoyang sedang kacau. Dia sedang berada di fase dilema, yang mana awalnya mempunyai rencana untuk menunda ke Amerika agar lebih dekat dengan Hongju, namun baru saja mendapatkan informasi dari Paman Baewook bahwa dia mendapatkan promosi jabatan yang pertanda secepatnya dari harus balik ke Amerika. Apalagi ocehan Paman Baewook yang terus-menerus membuat Hoyang semakin galau, akhirnya dia meninggalkan Paman Baewook lalu memilih berjalan-jalan yang tak sengaja bertemu dengan Hongju. Dia pun diajak oleh Hongju makan ayam goreng yang ternyata juga bertemu Kim Hyeji. Sedari awal memang Hongju dan Hyejin lah yang mempunyai rencana itu. Seperti biasa Hyeji percaya jika dirinya lah yang ditakdirkan bersama Hoyang setelah mengetahui Hoyang adalah keponakan Paman Baewook. 진짜 운명이긴 한가 봐. Namun, berbeda dengan Hyeji, Hoyang malah menjadi geram lalu menyebut Hongju bodoh karena masih tak mengetahui apa-apa. 넌 어떻게 10년 전이나 지금이나 그대로냐? Hongju pun marah lalu meninggalkan Hoyang dan Hyeji. Pertengkaran mereka pun mulai menyadarkan Hyeji tentang perasaan Hoyang. Akhirnya Hoyang pun mengakuinya. 너 홍주 좋아해? Hongjo menemui Bae Hyesuk untuk mengatakan siap menjadi produser film animasi buku Junho setelah semalam teringat tujuan awal dia bergabung dengan perusahaan. 전 여기서 일할래요. 우리가 만든 애니메이션 보고 Sedangkan Hoyong harus kembali ke Amerika. Tanpa diantar oleh Paman Baewook, Hoyang pergi ke bandara dengan taksi seorang diri. Dia tak berniat berpamitan dengan Hongju dan Hyeji. Namun,
Ketika di perjalanan Ho Yang mendapatkan kabar dari Hyeji jika Hongju masuk rumah sakit karena kecelakaan mobil, Hyeji sebagai wali Hongnu tak dapat hadir karena ada kelas mengajar sehingga meminta tolong kepada Ho Yang untuk melihat keadaan Hongju. Setelahnya, Ho Yang langsung pergi ke rumah sakit Obo. Hongjo sadar lalu mendapati Ho Yang yang duduk di kursi sebelah ranjang. Dia bersyukur masih selamat karena tersandung saat menghindar mobil yang akan menabraknya. Setelah itu, dia menyuruh Ho Yang pulang dan meminta maaf karena sudah mengganggu waktu Ho Yang tanpa alasan. Mendengar hal itu, Ho Yang kesal lalu menaruh tangan Hongju di dadanya agar Hongju tahu perasaannya sambil berkata, "Kamu masih berpikir ini tanpa alasan." Datanglah dokter sehingga mereka pun melepaskan tangan. Setelahnya, Ho Yang menunggu Hongju yang sedang melakukan beberapa pemeriksaan. 이래도 별일 아니야? Paman Baewuk mengambil koper milik Ho Yang yang ditinggalkan Pak Taksi di ruang keamanan. Dia tak tahu dengan peristiwa yang menimpa Hongju, sehingga bertanya-tanya mengapa Ho Yang pergi ke rumah sakit hingga akhirnya dia bertemu Hyeji di pintu masuk rumah sakit dan menceritakan kejadian Hongju. Setelah mengambil perlengkapan milik Ho Yang, Paman Baewuk mendatangi Hyeji yang menunggu Hongju dan Ho Yang di lobi rumah sakit. Lalu Hyejin bertanya apakah Paman Baewuk mengetahui jika Ho Yang menyukai Hongjo. Paman Baewuk mengatakan iya, namun dia tak pernah menyangka jika Ho Yang sangat menyukai Hongju hingga seceroboh ini. 저랑 한 편 먹으실래요? Sebelum Hongju bertemu Hyejin, dia mewanti-wanti Ho Yang agar berhenti merayunya demi Hyejin. Perkataan Hongju cukup membuatnya tertegun, jadi selama ini dia dianggap hanya merayu. Padahal Hongjo tak tahu apa yang ia korbankan untuk menemaninya saat ini. Setelahnya Hongju berjalan menemui Hyejin sedangkan Ho Yang bertemu Paman Baewuk. 그 끼 부리는 것 좀 자제해줘. Pelan-pelan Hongju dan Hyejin berjalan ke area parkir mobil yang mana Ho Yang dan Paman Baewuk sudah berdiri di depan mobil mereka. Tiba-tiba Hongju berkata tak ingin menjadi mak comblang Hyejin lagi. Hyejin mendadak cemas. Dia ingin menyudahi acara mak comblang agar Ho Yang leluasa mendekati Hongjo. Satu ide terlintas. Dia memanggil Kyung Taek lalu mengaku jika dirinya dan Kyung Taek sudah menjalani hubungan. Tentu saja Kyung Taek terkejut, namun dia langsung mengikuti permainan Hyejin. Setelahnya Hyejin menyuruh Ho Yang mengantar pulang Hongjo dan Paman Baewuk akan ikut dengan Hyejin dan Kyung Taek. Meski Hongjo tak setuju, namun tetap saja dia ditinggalkan begitu saja dengan Ho Yang. Mau tak mau, Hongjo menaiki mobil Ho Yang. Di lain tempat, Bang Junho menonton animasi karya Hongju sambil mengenang cerita cinta antara mereka. Salah satunya dengan membaca surat yang ditulis oleh Hongju sebelum akhirnya datanglah Jo Minwoo memberi kabar jika Hongju bersedia mengerjakan proyek sebagai produser. Junho bahagia mendengar kabar itu. Dia yakin sedari awal bahwa Hongju tak akan menolaknya. Dia bertekad mendapatkan hati Hongju kembali. 프로듀서로 붙는데 Hyeji secara khusus memberikan kue tiramisu untuk Ho Yang agar mendapatkan hati Hongju. Dia memberikan beberapa saran yang membuat Ho Yang mengerti cara mendekati Hongjo. Tak hanya Hyeji, Sang Chul juga memberikan saran agar menambahkan lauk daging saat sarapan karena Hongjo tak menyukai makanan asin. Atas saran mereka, sarapan menjadi hal yang menyenangkan bagi Ho Yang dan Hongjo. Setelah beberapa menit mengobrol, mereka sepakat akan menonton film animasi yang dibuat oleh Hongju sehingga Hongju akan mengambil laptop di rumahnya. Ho Yang mengantar karena khawatir Hongju jatuh kembali. Namun mereka bertemu Bang Junho saat di depan tangga. Alih-alih menanyakan kabar, Junho malah mengancam Hongju akan memberhentikan proyek karena melihat Hongju bermalas-malasan. Awalnya Junho khawatir setelah mendengar kabar bahwa Hongju terlibat kecelakaan, namun saat melihat Hongju sedang bersama Ho Yang, khawatir itu pun berubah menjadi amarah. 정도밖에 안 돼? Hongju berjalan mendekati Junho tanpa peduli rasa sakitnya, dia malah mengancam balik Junho lalu meninggalkannya. 그럼 빼. Ho Yang menemani Hongju yang duduk setelah merasakan sakit akibat jalan menaiki tangga. Dia bahagia melihat percintaan Hongju gagal. Setelahnya dia jongkok di hadapan Hongju lalu menciumnya. Namun anehnya, Hongju tak menolak hingga saat telepon berdering lalu dia mendorong Ho Yang. Hongju menganggap itu hanya sebuah candaan, namun tidak dengan Ho Yang. Dia pun memperjelas arti ciuman yang mana sudah menyukai Hongju sejak masa sekolah. Ho Yang menyuruh Hongju agar tak menganggapnya sebagai lelucon lagi karena tak mungkin mereka menjadi teman setelah berciuman. Ho Yang pun pergi di saat Hongju tak bisa bernafas karena pengakuan yang tak terduga.
키스까지 해놓고 무슨 친구? Malam itu juga Bang Joon-ho kembali membaca ulang surat-surat Hongju untuk kesekian kalinya. Dia tahu semua ini sudah tidak berguna. Cinta Hongju telah hilang. Hongju memutuskan untuk rehat karena kecelakaan yang menimpanya. Dia memutuskan untuk menenangkan diri, namun hari tenang Hongju terganggu karena kehadiran sang Pil yang memaksa ikut liburan bersama Hoyang dan Paman Baewo. 이제 즐기니 홍주야. 홍주야. Walaupun canggung bagi Hongju, dia tetap berusaha menikmati perjalanannya. Sesampai di penginapan, mereka menyiapkan perlengkapan untuk makan malam di mana Paman Baewuk dan sang Pil memancing sedangkan Hoyang dan Hongju menyiapkan peralatan. Hoyang sedikit menggodanya sehingga Hongju memilih masuk ke dalam kamar lalu menghubungi Hyejin agar secepatnya berangkat. Beberapa menit kemudian Hoyang telah menyelesaikan tugasnya, sehingga mereka dapat menyusul Paman Baewuk dan sang Pil ke pantai. Di lain tempat, Jo Min-woo menyarankan Hye-suk agar mengganti produser film karena dia tahu Bang Joon-ho tidak profesional jika menyangkut Hongju. Tak mungkin mereka akan mengganti penulis karena itu adalah proyek milik Joon-ho. Hye-suk menolak permintaan Min-woo, lalu memberikan opsi untuk menyatukan mereka agar dapat menyelesaikan kesalahpahaman. 용주 PD 붙여놔서 좋을 게 없습니다. Hongju terkejut mendengar perintah Hye-suk yang menyuruhnya untuk bekerja di studio Bang Joon-ho selama sebulan hanya karena ingin menjaga hubungan I. Belum juga membela diri, Hye-suk sudah menutup telepon. Setelahnya dia pun menyusuri pantai yang beberapa menit kemudian Hoyang sudah berada di sampingnya. Hoyang menemani Hongju tanpa pedulikan sang Pil, toh dia juga sudah banyak mendapatkan banyak ikan sedangkan sang Pil belum satu pun dapat. Hoyang dan Hongju bersenang-senang mengumpulkan teripang namun berakhir teripang itu kembali ke laut karena Hongju terpeleset lalu menimpa Hoyang ketika mereka akan mengambil gurita. Setelahnya mereka pun kembali ke penginapan. 야 가서 다 잡아 이거. Sesampainya Hongju terkejut melihat Hyejin yang tampak kesal memukul bawang putih sehingga Hongju membawa Hyejin melihat pemandangan daripada merusak rasa makanan mereka nantinya. Hyejin mengaku tidak berpacaran dengan Kyung Taek, namun dia telah jatuh hati kepadanya. Hongju terkejut dengan perasaan Hyejin yang cepat berubah. Hyejin hanya tersenyum kemudian dia menjelaskan Kyung Taek mempunyai pesona yang menarik. Namun, saat perjalanan menuju penginapan Kyung Taek mengatakan jika dia tak pernah jatuh hati kepada Hyejin. Apalagi ayahnya juga mencomblangkan Kyung Taek kepada kakaknya. Itulah yang membuat Hyejin merasa kesal. Setelah beberapa menit menghilangkan penat, perasaan Hyejin sudah mulai tenang. Mereka pun kembali ke penginapan lalu mulai makan malam. Hyejin, Kyung Taek dan Paman Baewuk kembali ke Seoul dini hari meninggalkan Hongju dan Hoyang di penginapan. Melihat Hoyang menyiapkan sarapan, Hongju seketika takut kehilangan Hoyang. Dia pernah ditinggalkan oleh ibu dan Joon-ho. Sehingga kali ini dia berharap Hoyang tidak seperti mereka. Dia mengatakan aku tak mau kau kembali ke Amerika. Hoyang tersenyum sebelum akhirnya menjawab aku tak akan pergi. Paman Baewuk mendapatkan kabar jika Hoyang mengundurkan diri dari pekerjaan. Kabar itu baru saja ia dengar dari ibu Hoyang yang meneleponnya. Sangat mendadak hingga Paman Baewuk juga bingung mencari jalan keluar untuk Hoyang. Dia tahu Hoyang sedang kasmaran dan ingin selalu bersama Hongju, sehingga membuat keputusan yang menurutnya ceroboh. Berkat liburan yang diadakan sang Pil, Hoyang dan Hongju resmi menjadi pasangan. Dalam perjalanan pulang ke Seoul, Hongju masih malu-malu menunjukkan perasaannya tapi berbeda dengan Hoyang yang selalu belak-belakan. Sampai-sampai mereka tertangkap basah oleh Paman Baewuk ketika berdekatan di mobil. Mereka pun berpisah memasuki rumah masing-masing. 하던 거 마저 해. Hoyang langsung diserbu pertanyaan tentang pengunduran dirinya. Dengan tegas ia mengatakan tak akan kembali ke Amerika dan Paman Baewuk tak boleh memberitahu Hongju. Paman Baewuk sudah menyerah. Sifat kasar dan tegas Hoyang membuatnya tak bisa berkata-kata lagi. 둔 거 홍주한테 말하지 마. Hoyang memilah-milah baju yang cocok ia pakai untuk berkencan. Akhirnya dia mendapatkan waktu Hongju kembali setelah kemarin Hyejin menyita waktu Hongju selama sehari penuh. Dengan senyum mereka Hoyang menjemput Hongju yang menyambutnya dengan pakaian terbaik. Namun, tak jauh dari mereka, ada Hyejin duduk di kursi sambil menanyakan, kemanakah kita hari ini? Dan lagi-lagi Hongju dan Hoyang gagal berduaan. 근데 우리 오늘 어디 가? Mereka pun singgah di kafe dan tak lupa membawa Hyejin yang sedang galau. Sambil menunggu Hoyang dan Hongju memesan makanan, Hyejin menulis pesan untuk Kyung Taek yang mana pesan itu menanyakan keadaannya. Seharusnya hari ini Kyung Taek,
ayah Hyejin dan Hyejin menaiki gunung. Hyejin sudah mempersiapkan pakaian terbaiknya agar tampil cantik di hadapan Kyungtaek. Namun ternyata ayah Hyejin mengatakan jika hari ini tidak pergi karena Kyungtaek sakit. Dia menceritakan itu kepada Hoyang dan Hongju yang sudah duduk di hadapannya sambil memegang tangan satu sama lain. Dia jadi iri kebersamaan mereka. 아, 샘나서 더 배 아파. Hongju menyuruh Hyejin mengunjungi Kyungtaek, apalagi Kyungtaek tinggal seorang diri. Hyejin pun setuju lalu dia bertukar pakaian dengan Hongju karena tak mungkin dia mendatangi Kyungtaek dengan pakaian olahraga. Setelah Hoyang mengantar Hyejin, Hoyang dan Hongju melanjutkan kencan mereka. Namun belum lama berkencan, Hoyang harus kembali ke Seoul setelah mendapatkan berita dari Paman Baewuk bahwa ibunya sedang berada di Korea. Hoyang pun mengantar Hongju pulang dengan alasan ada masalah di kantor. Setelahnya ia langsung menemui ibunya di hotel. 비서! 비서! Baik Doseon, ibu Hoyang, menyambut Hoyang lalu mereka mengobrol yang mana obrolan itu berisi tentang pengunduran diri Hoyang. Hoyang tahu Doseon akan membahas hal itu. Dia juga tahu alasan Doseon ke Korea. Sebelum Doseon berkata lebih banyak, Hoyang menegaskan bahwa dirinya tak akan kembali ke Amerika. Baik Doseon pun langsung diam, dia tak melanjutkan obrolan dan memilih masuk ke kamar. 수리해주세요. 인수인계 문제없이 할게요. Hoyang tak langsung pulang, dia menemani ibunya di hotel. Keesokan harinya, Hoyang beserta Doseon datang ke kantor cabang Korea yang mana semua karyawan menyambut kedatangan mereka tak terkecuali Paman Baewuk. Doseon menyuruh Baewuk mencari hotel dekat kantor karena ia sementara akan bekerja di kantor cabang Korea. Seketika Paman Baewuk panik. Dia menyuruh Hoyang membujuk Doseon. Namun, Doseon tak peduli, dia tak akan kembali ke Amerika seorang diri. 엄마는 혼자 안 돌아가. Hari pertama Hongju mulai bekerja setelah beberapa hari rehat dan sesuai perintah atasan kali ini ia bekerja di kantor Bang Junho. Hongju memberikan naskah yang sudah ia kerjakan semalam dan mengatakan akan keluar dari proyek Bang Junho. 전 이 작품에서 빠지겠습니다. Hongju pamit tanpa memberikan kesempatan Junho untuk berbasa-basi sebentar. Alhasil Bang Junho mengambil perhatian Hongju dengan cara kesakitan sehingga Hongju pun khawatir. Bang Junho memeluk Hongju sambil mengatakan jika ia selama ini sedang sakit parah hingga tak bisa menulis. Dan itulah alasan ia pergi 3 tahun yang lalu. Melihat Hongju tidak peduli, Junho tak terima. Ia berpikir Hongju tega mengabaikan dirinya yang sakit padahal mereka saling mencintai. Setelahnya ia meminta ampunan Hongju agar mereka bisa bersama kembali. Sedangkan Hongju tetap tak bisa memaafkannya. Selama 3 tahun ia selalu menyalahkan diri sendiri, apa yang kurang atau salah darinya sehingga Junho bisa pergi tanpa penjelasan. Hongju mengatakan telah menyukai seseorang sebelum akhirnya pergi meninggalkan Junho yang menangis menyesal. 지금보다 더 많이 좋아하게 될 것 같아. Sehabis bertemu Junho, Hongju langsung meluncur ke kantor, menemui Bae Hyesuk lalu mengatakan mundur dari proyek Junho. Hyesuk tak menghalangi Hongju lalu dia memberikan proposal Hongju yang digunakan dulu saat melamar pekerjaan. Setelahnya Hongju membuang proposal tersebut ke tong sampah. Sesampai di rumah, Hongju membuang semua novel yang berkaitan dengan Bang Junho. Hoyang bertemu Hongju yang akan pergi ke kantor di pagi hari. Tiba-tiba sebuah taksi berhenti di depan mereka lalu turunlah Doseon. Hoyang memperkenalkan Hongju sebagai pacarnya. Namun Doseon tak menggubris malah meminta Hongju segera pergi karena ingin berbicara kepada Hoyang. 제 여자친구예요. Memasuki rumah yang ia tinggalkan, Doseon terpukau dengan interior yang dirubah oleh Baewuk. Dia pun mengatakan akan menginap di rumah sehingga Baewuk tak usah mencarikannya hotel. Perkataan itu bencana bagi Baewuk. 한국에 있는 동안 나 여기서 지낼 거야. Sepulang kerja Hongju menyelinap masuk secara pelan-pelan karena tahu ibu Hoyang tinggal bersama Hoyang. Dia terkejut melihat pesawat kertas beterbangan akibat ulah Junho. Apalagi pesawat kertas itu adalah surat cinta zaman ia masih bucin-bucinnya. Spontan dia mendekat ke arah Junho yang duduk di kursi rumah lalu bertanya alasan ia melakukan itu. Junho menjawab karena surat cinta tersebut sudah tidak terpakai sehingga jika ia buang atau bakar itu akan sangat kejam. Kemudian ia memberikan surat cinta yang tersisa kepada Hongju sebelum akhirnya pamit pergi. 나는 이제 사랑은 못 믿을 것 같아. Hongju pun mengambil semua pesawat kertas yang tak terduga bertemu baik Doseon membawa pesawat kertas. Ternyata,
Sedari tadi Baek Do-seon melihat pertengkaran mereka dari jauh. Baek Do-seon pun mengajak Hong Ju mengobrol di dalam rumah. Dia menjelaskan kedatangannya ke Korea hanya untuk membawa Ho Yang kembali ke Amerika, sehingga menyuruh Hong Ju memutus hubungan dengan Ho Yang. Namun Hong Ju tak menggubris dan dia malah memilih pamit pergi dari hadapan Do-seon. 홍주 씨가 그만했으면 좋겠어요. Setelah Ho Yang mengetahui bahwa Jun Ho dan Hong Ju berada dalam satu proyek, Ho Yang segera menemui Hong Ju. Dia menemukan surat cinta Jun Ho tergeletak di tangga yang membuat Ho Yang makin cemburu. Lalu dibawanya surat cinta itu menemui Hong Ju yang sedang duduk melamun di teras. Tiba-tiba Hong Ju menyebut beberapa nama perempuan sebab kata Do-seon, Ho Yang mempunyai banyak mantan pacar. Ho Yang mengatakan agar jangan menanggapi perkataan ibunya dengan serius. Hong Ju menambahkan bagaimana tentang Do-seon yang akan membawa Ho Yang kembali ke Amerika. Hong Ju takut jika akhirnya Ho Yang pergi tanpa berpamitan dengannya. Ho Yang meminta agar Hong Ju percaya kepadanya, karena dia sudah mengatakan kepada Do-seon bahwa tidak akan kembali ke Amerika. Kemudian Ho Yang mengganti topik tentang proyek Hong Ju bersama Bang Jun Ho. Namun menurut Hong Ju itu sangatlah tidak penting, karena dia sudah melupakan Jun Ho. Setelahnya Hong Ju masuk ke dalam rumah. 너도 나 못 믿는 거네. Semenjak hari itu, Ho Yang dan Hong Ju saling introspeksi yang ditemani oleh sahabat mereka masing-masing. Ho Yang bersama Sang Pil sedang Hong Ju bersama Hye Jin. Dan tak butuh waktu lama, mereka menyadari titik lemah satu sama lain sehingga memutuskan untuk bersama kembali. Kang Ho yang benar-benar tak ingin kembali ke Amerika, buktinya, dia mencari pekerjaan yang tentu saja oleh rekan kerja langsung diterima mengingat bagaimana pintarnya Ho Yang di industri investasi. Berita tersebut telah sampai di telinga Baewook dan Do-seon yang membuat ancaman bagi mereka. Hong Ju membuka pintu rumah yang ia pikir adalah Kang Ho Yang, namun ternyata Baek Do-seon. Dia pun menyuruh Do-seon masuk. Setelah itu Do-seon memberi kartu kredit untuk Hong Ju pakai mengatur perjalanan pergi ke Amerika bersama Ho Yang. Do-seon ingin Hong Ju mengikuti Ho Yang ke Amerika agar Ho Yang tetap berkarir bersamanya. Karena jika Ho Yang meninggalkan karirnya, Do-seon pastikan Ho Yang hancur. Do-seon pun pamit akan pergi ke Amerika siang nanti dan menyuruh Hong Ju memilih antara Ho Yang atau hidupnya saat ini. 홍주 씨는 이 정도 것들도 못 버리나? Setelah menjelaskan itu semua, Do-seon kembali ke rumah yang mana melihat Ho Yang berdiri di depan koper dan tas miliknya. Alih-alih menjelaskan, Do-seon mengajaknya sarapan. Ho Yang pikir Do-seon sudah menyerah, namun ternyata Do-seon malah membuat gugatan di mana selama gugatan tak ada yang mau bekerja sama dengan Ho Yang. Sebelum Do-seon pergi menuju bandara, dia mengatakan sudah berpamitan kepada Hong Ju dan juga sudah mengatakan apa yang tak bisa Ho Yang katakan. Ho Yang pun segera berlari menemui Hong Ju namun Hong Ju mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, Hong Ju sudah mulai tenang. Dia sudah mendengar pendapat dari beberapa orang terdekat dan memutuskan tidak ikut Ho Yang ke Amerika. Dia meminta maaf kepada Ho Yang. 역시 이 정도로 나 옷고셔지는구나. 영주는. Hingga suatu ketika, Ho Yang berada di bandara datanglah Hong Ju membawa koper dan memutuskan untuk ikut bersama Ho Yang ke Amerika. 덕분에 살았다. 또 미국으로. 아 너무 떨려.